nyambung gitu. Oke, selamat nih Ces kita tos langsung Ces kental kasih itu ya ga. Oh, CS kental ya. Woi. Oke, selamat datang di channel kita CS Kental. Sama gua Ito Jamstrong, Sama gua Angga Jimbot. Sekarang kita ngebahas apa nih, Bob? Kita ngebahas apa ya? Mungkin lagi yang seru aja kali ya, yang Apa nih? kasus-kasus yang meninggal, kenapa meninggal? Oh, kemarin. mistis, berarti mistis. Kalau menurut pengalaman gua yang gua udah 17 tahun nih, gua belum pernah ngalamin namanya hal mistis. Tapi kalau lu punya cerita mistis ya nggak masalah, kita bagi-bagi. Ya. Iya benar kan. Gimana Jadi, kira punya? Kayaknya ada sih yang di seputar gunung kali ya. Wah, ya kan lu anak gunung banget nih, dia anak gunung, men. Di seputar gunung dulu gua pernah ngalamin lah cerita-cerita mistis lah. Tepatnya tuh kapan? Dulu tuh Kayak kayak gunung apa? di tahun 2013 kayaknya itu. Wah, jauh juga, udah lama berarti ya. Udah lumayan lama itu di Gunung Ciremai itu. Ciremai, wah. Bukan Ciremai, apa? Cikuray. Cikuray. Tapi Iya. ini kisah nyata lu ngalamin lu ya. Ini Lu gua ngalamin. alamin sendiri lah itu. Yang Oke. gua alamin Wah, menarik nih kayaknya nih. Gua kalau masalah mistis tuh asli merinding gua, dan gua nggak pernah ngalamin kayak gitu gua ngalamin amit dah lah. Gua kayak takut sebenarnya tuh. Tapi boleh, gua resep ngedenger kayak gini, resep. Gua Walaupun gua ngeceritain. takut gitu, gua seneng gua asli. Sampai gua alamin parah. Oke. Dari awalnya kan dulu kan kita apa? Sempat ke touring lah gitu kan. Touring gitu kan. Akhirnya mencoba hal yang baru gitu kan. Oh iya, kan. iya. Dulu kita touring. Dulu kita kan touring gitu kan, ada ajakan teman gitu kan. Kita ke gunung lu jalan-jalan Lu gitu. gunung itu berarti 2013 tuh awal apa emang sebelumnya? Emang sebelumnya udah gitu kan, tapi yang pertama kali gitu kan yang ngerasain Hal apalah mistis itu iya ya? mistis itu kan. Ya dia sama teman-teman kita gitu kan. Ke Gunung Cikuray gitu kan. Berangkat. Awal itu emang dari bawah itu kan, dari pemancar kalau nggak salah nama itu, dari pemancar kita jalan tuh ke atas gitu kan. Orang lain kan pada biasanya kan ada penyewaan angkot gitu kan. Oke, ya naik angkot. Naik angkot gitu kan. Kita dari pemancar aja udah kerasa capek gitu kan. Gue baru pertama kali ngalamin, gua kira itu udah mau nyampe gitu kan. Ternyata itu baru awalan. Itu lu sebelumnya belum pernah ke Cikuray? Sebelumnya gue belum pernah ke Cikuray gitu kan. Kata teman gua, ini baru awalan gitu kan. Wih anjing, gue bilang karasa ceng teh capek gitu kan awal gitu kan. Tapi kan jelas lah itu. dari jam 12 kita akhirnya di pos 1 gitu kan, kita masak-masak dulu gitu kan. Emang belum terjadi apa-apa gitu kan, namanya kita nongkrong Itu gitu kan. Pas nyampe pos 1 itu keadaan malam, siang apa? Masih siang sih, Masih jam sore 1 lah ya? jam Oh, 1 siang gitu kan. Kita jalan gitu kan. Emang namanya teman ngebanyol gitu kan. Sama lah gua pribadi juga. Gua ngejalanin juga biasa aja gitu, gue kira nggak terjadi apa-apa gitu kan. Gua biasa aja kayak nongkrong lah, apa sih bebat gitu kan, seperti itu kasusnya gitu kan. Sompral lah ya kalau Ya. bahasa ininya mah. Bahasanya sompral emang biasa dan jiwa nongkrong gitu kan. Iya. Apaan sih gitu kan, sampai maghrib gitu kan kalau nggak salah. Emang ketua regu kita gitu kan, Pak Uji itu udah kita camp aja di sini gitu kan. Kondisinya emang parah pas. Oh, itu sebenarnya mau lanjut ke pos berikutnya? Pos berikutnya itu emang udah belum bikin tenda gitu di pos 1 itu, belum bikin tenda? belum bikin tenda. Kita jalan gitu kan dari siang sampai maghrib gitu, sekitar pos 3 gitu kan, 3 ke 4 gitu, pertengahan gitu kan, terjal pas kondisinya gitu kan. Di sebelah juga ada jurang gitu kan. Nah kita ngecamp di situ gitu kan. Ngecampnya di pos berapa jadinya tuh? Jadi nggak ada pos sebenarnya itu ngecampnya itu. Tapi masih pos berapa maksudnya? Kayaknya pertengahan dah, antara 3 ke 4 gitu. Pokoknya dari situ lah kita berhenti. Ya bisa dibilang pos 3 lah ya. Iya biasa bilang pos 3 gitu kan. Akhirnya kan ngecamp tuh di tenda. Akhirnya gua ngecamp, anak-anak ngecamp di tenda gitu kan. Jam berapa tuh kira-kira? Pukul Sekitar jam 8 atau 8-9 gitu kan. 8-9 malam? Iya itu. Gila men. Lu jam 9 malam itu masih di gunung, belum bikin tenda? Itu belum. Waduh, nggak kebayang kalau buat gua sih. Gua juga awal dari situ nggak pernah ngebayangin gitu kan kondisi kayak gitu kan. Kata Pak Uji, emang dia udah anak vertikal gitu kan, vertikal di situ udah paham lah dengan kondisi
bidang Oh, gitu dia kan. udah sering ya, Udah udah sering gitu pengalaman kan. lah ya. Dia ngalamin. Nah, awal mulai itu kayak di atas ada suara gitu kan. Itu setelah mendirikan tenda Sebelum gitu. gitu kan dia, woi itu ada Anjing, suara gitu kan. Ben. Gue kira kayaknya di atas aja deh kita ngecamp gitu kan. Jangan di sini sepi banget gitu kan. Awal satu trek kita doang yang bikin tenda gitu kan. Emang bukan Emang bukan tempatnya buat bikin tenda gitu, apa ya bukan namanya sama itu? sekali itu. Jadi kayak miring lah, Oh, jadi tempatnya nggak datar. nggak datar gitu kan. Jadi maksain juga kali ya. Maksain Karena kondisi ketakutan juga apa kecapean nih, gua tanya. jelas Dua-duanya. kecapean sih, ketakutan gue belum pernah ngalamin. Oh iya iya. Di gunung gua saat itu belum mengalami ya. Belum, masih enjoy gitu kan. Oke, Akhirnya lanjut. kan, mau nyampe gua nanya, woi gitu kan, gua teriak gitu kan. Oh, di gunung tuh lu teriak. Maksudnya Iya, gua pengen tahu keberadaan ya, sekitar gitu. iya di atas itu kayaknya terang banget gitu kan. Gua ngeliat kayaknya ada bikin tenda Mungkin gitu. kalau lu Kan. teriak, "Woi," misalkan ada orang dia nyautin. Nah, itu tanggapan gua kalau kita ada yang nyautin, kita di atas aja, Oh. jangan di sini sendiri gitu kan, bete kan. Dan ternyata pas lu "woi" teriak itu nggak ada sih, nggak ada yang nyaut. ada yang nyaut. Nggak ada yang nyaut gitu Berarti kan. nggak ada orang lah ya gitu. Nggak ada orang. Akhirnya Pak Uji sendiri udah di sini aja gitu kan. Akhirnya gua anak-anak ada yang bawa kayak parang gitu, kayak golok lah ya. Udah Oh, gua dibersihin dulu. iya gua bobatin aja lah, gua bobatin itu buat bikin tenda 2 tenda lah gitu kan. Dan lu nggak permisi mungkin ya. Gua nggak pernah bikin namanya alam gitu kan. Kacau men, itu asli kacau. Lu Udah. gunung itu tempatnya para makhluk halus. Woi, serem men. Serem memang, tapi dari situ belum pikiran gua itu, belum kepikiran Iya, sama iya, sekali bahwa emang belum pernah gua cari gitu kan berita di gunung itu bisnisnya seperti apa sih gitu kan. Gua nggak tahu gitu kan, tiba-tiba diajakin ayo berangkat dengan gua biasa dengan keadaan gua, ayo lah tenang lah, masalah ini lahan gua babat gitu kan. Akhirnya gua babat tuh lahan kayak belukar itu gua sikat-sikatin, akhirnya bisa bikin tenda. Nah, walaupun kondisi tenda itu nggak rata tapi miring tidurnya gitu kan. Udah gitu biasa lah gitu kan, dengan tali bentangan tuh panjang dan kita itu tidur begini gitu kan. Gini, Oh, dengan jadi tali oh. tali itu dikelek Oh, gitu jadi kan. parah berarti ya. Parah dia itu turunannya ya. Sampai harus ada tali buat biar nggak jatuh ke Biar bawah. kita nggak jatuh ke Gokil. bawah itu. Udah di sini aja gitu kan. Gokil itu. Tapi kalau kayak gitu bisa tidur, bisa ngerasain tidur apa? Apa karena capek mungkin? Mungkin karena capek sih, kali ya. kerasa tidur semua. Gitu kita masak dulu. Emang awal sih biasa rame gitu Iya kan. ramai. Nggak inilah nggak. Iya. Nggak kepikiran Nggak ada. kepikiran gitu kan, jam 10 kita masak akhirnya tidur gitu kan, kita rehat. Oh, udah sempat tidur dulu. Udah sempat tidur di jam makan-makan gitu, biasa kan makan-makan gitu kan acara. Kita tidur rehat. Udah tidur jam 10 itu. Jam 10-an kita tidur itu udah. Dan ada selintas, mendengar ada yang lewat gitu kan. Pas sebelum Pas- tidur kali ya, sebelum pulas. Pas kita tidur. Oh, pas Emang pas dari kita jam 8 itu sampai jam 10 nggak ada yang lewat sama sekali. Kayak ada yang lewat gitu kan, mungkin misi mas gitu kan, yo gitu kan. Ada yang gitu kan. Oh, dia ada ucapan. Dia ada ucapan gitu. Serius? Gitu kan, ada yang ucap misi mas gitu kan. Tapi lu nggak, posisinya nggak ngeliat keluar. Posisinya nggak ngeliat keluar. Anjir. Gua- Gokil. Gini ya kan, pada semua belum pada biasa lah gitu kan. Udah pada tidur sih gua bilang. Akhirnya Itu gua, posisi lu ngecamp berapa orang? apa ya? 4 Satu tenda. Dua tenda Oh, dua sih. tenda. 7 orang. Dan lu di dalam tenda itu berapa orang? Yang ada cewek 1. Yang lagi di tenda lu nih sama lu itu ada berapa orang kira-kira itu saat itu? Kira-kira gua ngebaris 5 orang sih. Dan mereka nggak semua gak gitu maksudnya? Enggak, dia biasa cuma tidur. lu doang? Gua doang ngerasain gitu, ada Oh, yang karena lewat emang lu gitu. masih belum kali ya? pulas gitu kan. Gua dalam wajar dong. Hmm. Gimana sih orang tidur pulas dalam keadaan miring? Nggak ada yang pulas. Akhirnya kan gua paksain tidur gitu kan. Nah, yang dari sini gua kerasanya itu sekitar mungkin jam 1:30 gitu kan. Gua ngerasain yang aneh gitu kan. Wah, itu paling parah lah menurut gue yang gua alamin. Jadi gua tidur telentang, gua pakai sarung tangan nih. Sarung tangan nih gua pakai kupluk, sarung tangan begini. Tiba-tiba ada yang narik sarung tangan gua sampai kelepas. Serius tuh bener, tapi Serius swear itu maksudnya gua. pas lu bangun itu bener lepas. Kelepas sama sekali. Cabut, kupluk gua diangkat. Sret.
Gua kira teman gua mau ngambil gitu kan. Ini asli, gua merinding gua. Gua kira temen gua mau nyabut gitu kan, minjem gitu. Gua udah sempet sewot. Apaan sih lu gitu kan, namanya diambil kan. Gua nyangkanya posisi dingin juga kan ya. iya, itu kan namanya barang hangat gitu kan. Kayak di gunung kan gitu kan mahal lah gitu kan buat ngangetin badan diambil. Gua sangat apaan sih gitu kan. Gua langsung meronta gitu kan. Nah, gua duduk tidur semuanya. Anjir. Tidur. Wah, itu parah gitu gua belum sadar itu, gua belum sadar. Masih inilah ya, iya. Gua belum tahu gua dikerjain gitu kan. Belum sadar. Akhirnya gua berdiri bawa senter, gua lihat ke atas ke bawah. Oh, lu keluar. Ah, ini gila lu. Itu kondisinya gua nggak di tenda, itu 5 orang itu cuma pakai presit Oh, doang. bukan tenda. Bukan pakai Oh, presit iya. doang, masih karena dadakan kita bikinnya. Oh, jadi kalau sekitar lu ngelihat jelas dong. Ngelihat orang itu gua Oh, ngelihat. bukan tenda. Bukan tenda. Anjir, gokil men atuh itu. Itu pengalaman gua, emang maksud si Pak Uji mungkin ngajarin gitu. Itu dari 7 orang itu emang gak ada yang diriin tenda? Satu tenda itu buat cewek. Oh. Tenda. Tenda cewek Iya, itu cewek tenda sama 2 orang di dalam tenda buat nemenin cewek gitu kan. Nah, itu kita bikin presit, tali, bentang, presit di bawah. Nah, kita iya sih, tidur di kalau situ. kalau pakai tenda nggak mungkin pakai tali bisa ya? Iya, karena kondisi tenda mungkin bisa nyerocos semua gitu kan, satu tenda. Itu. Nah, pada saat gua dicabut itu semua alat-alat pendingin kayak sarung tangan sama kupluk. Nah, gua lihat dong gitu kan. Kanan kiri masih tidur gitu kan, aja gua masih tidur. Lu posisi di tengah apa di pinggir? posisi gua paling tengah. Oh, aman tuh ya? Itu gua Berasa aman kan? posisi gua sangat persamaan. Gua ngeliat dicabut, gua ngiranya gua dijailin ya. Gitu kan, gua saat nih gua dijailin gitu. Cabut gua sewot, apaan sih gua lihat ngomong apaan sih kok pada tidur kondisinya gitu kan, sedangkan orang pada tidur. Akhirnya gua berdirilah keluar dari tali itu, gua ngeliat kanan kiri, ini siapa yang dijalin gitu kan. Wah, ternyata gua ngerasa tuh di situ tuh. Gua di Lu udah ada hawa-hawa merinding. takut kali ya, gua di situ, takut. ya gua takut gitu kan. Akhirnya gua ngebakar rokok sama minum tolak angin lah, gua bilang di situ. Men, tolak angin, penangkal mistis. Soalnya menangkan misi gue kerasa banget sih soalnya di gunung itu. Nah, pada saat itu mungkin paginya ya, gue nggak cerita gitu kan. Gue nggak cerita ke teman-teman gue karena Oh, udah ke pagi lagi tuh. itu udah pakai. Akhirnya gue tidur lagi gitu ya, kan. berarti kejadiannya begitu doang. Lewat lah gitu. Ya, Lewat udah lah gitu. menjelang pagi. Menjelang pagi Lanjut. kita berangkat ke atas puncak gitu kan. Nah, sampai sore lah kita di situ di Ke puncak? Iya, puncak 7 kalau pos 7 kalau Oh, nggak jadi salah. ngecamp itu di atas puncaknya? Iya, ini puncak, di bawahnya kan ada lahan gitu kan. Buat Ngecamp banyak di situ. Rata-rata di situ ngecamp. Target kita di situ gitu kan. Akhirnya kita ya hitungannya bermalam 2 hari sih di Oh, situ. berarti bermalam lagi di atas. Di atas bermalam lagi. Itu ada kejadian lagi gak? Nah, emang telisik kalau gua ngerasa karena gua udah tahu gua dikerjain, akhirnya gua diem di situ, diem terus gua kondisi. Oh, enggak sombong. Gua nggak sombong lagi kata iya. pokoknya gua bikin anut. Gua tahu soalnya kondisi gua Iya, kayaknya iya. gua Udah ditegur lah ya, gua tegur ibaratnya. ya, gua salah nih dalam perlakuan gua terhadap alam atau lingkungan sekitar ya. iya, gua salah itu gua diam gitu kan. Nah, seling-seling emang terjadi beres lah acara gitu kan seperti biasa gitu kan, malam makan puncak beres gitu kan. Nah, emang pas cerita sih gue di bawah setelah udah muncak beres pagi-pagi baru gue cerita ke teman-teman ya, gue punya kejadian aneh di sini gitu. Berarti pas di puncaknya itu lu nggak ngalamin beres kayak biasa gitu kan, nggak ngalamin gitu kan, di situ doang. di situ doang di Mungkin pertengahan. emang benar karena lu sembarangan kali ya, men, tebang-tebang gitu. Barangan sebenarnya itu. Tanpa permisi. Emang gue kayak gitu sih, emang dari Pertama kali kali gitu kan gue ngerasa. setelah itu mah mungkin yang kedua kalinya ke ininya mah masih di ini rada-rada ditahan gitu, kesompralan. Masih ada gue ada. ya waktu itu yang kedua lah pernah kejadian gitu kan. Oh, masih di gunung yang beda. Di gunung yang beda. Nah. Gua
serem nih, gue resep nih. Gue Walaupun gue takut gua komen. Tapi seru kan dengarnya gitu kan. terus ya gue Apalagi kisah nyata gitu. nyata banget ini gue yang gue alamin tuh. Itu yang kedua di Gunung Gede itu emang di gunung lagi sih gue yang pernah gue alamin gitu, yang paling gunung lah ya rumah. paling parah lah maksud gue. Kalau misalkan dibiasakan standar lah orang dikerja. 2013 juga apa? Enggak, 2000 Udah kesini? kesinilah itu 2015 2015 ya. Gunung Gede terkenal. Itu iya, gue Gunung Gede rencana itu sekitar empat orang. Oh, 4 orang. 4 orang kejadian. Gue berangkat dari Cibodas, trek dari bawah gitu kan. Emang standar lah sih gue berangkat gitu kan, kayak biasanya gitu kan. Dia naik gunung kayak biasa, ngobrol-ngobrol gitu kan. Ya teman gue cedera gitu kan, kena ankle gitu kan. Pas Sekitar jam pendakian. 3 pendakian jam 3 Udah masuk gunung gitu ya, udah masuk jalan ya, pos-pos lah kita. Akhirnya sampai jam 5 lah gue itu. Men itu jam 3 itu. Jam 5 sore itu di kandang badak itu luar biasa. Kandang badak tuh ada badaknya, kandang itu gimana? Gue mah gak tahu, gue asli gue Gue kurang tahu kenapa disebut kandang badak. Ada kandang batu, kandang badak gitu. bukan pos. Itu Apa? pos. Oh, pos, Pos tapi namanya pos kan. kandang badak. Iya, kandang Oh, badak namanya itu. Mungkin ada cerita ininya dulu. Ada yang dulu lah itu, gue nggak mempelajari. Ya singkat cerita Gue kandang badak. kandang badak ke camp di jam 5 sore. Biasa standar gitu kan, Nah, kita masak, makan, masak mungkin ya. Iya biasa. belum kejadian yang aneh-aneh hal-hal. Belum kejadian aneh gitu ya. Yang pas kejadiannya ketika jam 5 kita mau berangkat sholat subuh biasa. Oh, udah subuh berarti semalam itu mah nggak terjadi apa-apa. Nggak kejadian apa-apa, semalam mah biasa kan ngobrol gitu kan. Jam 5 gitu kan. Prepare, kita berangkat. Sekitar jam 5-an kita berangkat, itu jam tengah 5 kita sholat, beres-beres packing yang kita bawa. Emang kita rencana buat muncak doang gitu kan. Oh, jadi tektok. Iya, dari kandang badak ke puncak terus kandang badak lagi itu. Jadi tenda apa mah di situ? Iya. Di badak. Di situlah lokasi gitu kan. Nah, gua nggak bawa apa-apa gitu kan. Kalau nanya kan, "Buat lu bawa apaan?" gitu kan. Nggak usah lah bawa apa, gua kan udah pernah gitu kan, gua bilang gitu kan. Oh, itu salah Itu- satu sompra, ucapan yang sompra. Iya, gua bilang, "Udah lu aja yang bawa" gitu kan. Sombong. Lu ya bawa. Soalnya kayaknya dikit. Kayaknya sejam setengah deh, gue bilang gitu kan. Lu aja gitu kan yang butuh, gue bilang kan, gue bilangnya gitu kan, lu aja. Soalnya kan emang kandang badak kan melimpah lah air di situ kan. Ya kadang pengalaman bikin kesompralan juga sih. Itu Ya karena kita ngerasa gua udah pernah nih. Jadi wajar ya gitu kan. emang wajar. Yang namanya seucap gitu Iya. kan, kita seucap. Gue nggak nyadar gitu kan, akhirnya gue berjalan gitu kan. Sampai gue paham gitu, itu mau sedikit lagi udah mau puncak gitu kan. Akhirnya gue berjalan sendiri, gue tungguin di situ di jalur. Ini lama bocah amat. Lama banget gitu kan. Oh, lu bocah. jalan ternyata di belakang jauh. Iya, teman-teman gue ya sekitar 10 menit lah. Ya bertiga itu apa? Yang bertiga itu, Oh, lu sendirian tuh. iya gitu kan, soalnya rame sih, gue bilang rame. Ya, karena lu kalau nunggu dia berhenti juga malah kerasa capeknya ya kalau kata Pegel gue sih banget, gitu. iya. Jadi lu terusin jalan Iya pelan-pelan. gitu kan, gue jalan pelan-pelan. Soalnya temen gue agak lama gitu kan, mungkin gue Mungkin karena baru apa gimana? dia belum pernah ke Gunung Gede gitu kan, Belum pengen tahu treknya juga. belum tahu treknya, pengen ke Gunung Gede ya gue anterin gitu kan. Oh, lu masuknya di sini porter ya? Iya disebutnya ya buat nganterin lah gitu kan. Porter apa sih? Ya inilah ya. Gate kali ya. Gitu. Iya. Ya, porter mah yang mau bawa dia tuh. Kalau di pasar kuli panggul lah. Kuli panggul, kuli pasar mas. Bang Ibau tuh biasanya. Oke, singkat cerita tuh udah lu di atas, belum nyampe puncak tapi nungguin apa enggak? Gue nungguin belum nyampe puncak Belum gitu. masih di tengah perjalanan Masih ya. pertengahan gitu. Akhirnya datang. Belum itu belum. Gua sadar itu kok setengah jam gue nungguin gitu kan. Oh, lama juga, men. Lama gitu kan, udah setengah jam gitu. Dia bikin mie dulu kali dia sudah. Atau kalau nggak bawa kompor dia mie dikeremuk kan, pakai bumbu makan dulu. Bisa jadi, ya. Kopi santai. Keselin tuh temen kayak gitu, Mas. Ngeselin, akhirnya lama banget gitu kan. Akhirnya ada juga apa gimana tuh? Gua Nunggu berapa? tungguin berapa lama. Akhirnya gua sendiri merasa Oh. dehidrasi gitu kan. Oh. Itu karena gua nungguin, misalkan gua nungguin nih pada trek nih jalan. Oh, lu ya nggak saat itu nggak bawa apa-apa, minum juga itu nggak bawa. gua nggak bawa apa di situ. Dan temen lu yang bawa. Temen gua bawa, gua cuma bawa rokok doang gitu kan.
gua nunggu trek gitu kan, teman gua lama banget setengah jam gitu kan, gua haus gitu kan. Dan orang lain tuh ada yang lewat apa enggak? Gua ngelihat lewat lalu lalang. Ada. Ya ada. Akhirnya gua tahan kan dari setengah jam itu, gua lumayan tahan gua kan. Dan mulai kerasanya itu ya mungkin sejam kurang lah. Ya Lama juga berarti itu ya. sekitar. Nah, gua nggak mikirin teman tuh di situ tuh, udah gua mikirin diri sendiri karena gua haus banget gitu kan. Temen gua, wah udahlah gua bilang, karena dari setengah jam itu gua mau turun ke bawah jauh udah ke pos 5, gua nggak sempat tanggung karena di pos 5 di pos kita gitu kan, di kandang badak kita udah nyiapin makanan gitu. Gua mau ke bawah, gua malu gitu kan, minta gitu namanya gitu kan. Akhirnya udah sempat ke bawah, sekitar gua ninggalin teman-teman gua nih di pertengahan, gue tinggalin naik ke atas. Nah, gue diam di sini, gue kembali lagi ke situ. Ke bawah lagi turun. Ke bawah lagi turun. Jemput lah gitu ya. Jemput lah, ini lama kenapa gitu kan, gue balik lagi nggak ketemu gitu kan. Akhirnya gue naik lagi ke tempat gue semula di situ. Anjir, udah di atas turun nggak diturunin lagi, malah naik lagi. Gue naik lagi gitu kan. Awal. Karena gue teman gue kemana gitu kan, yang gue rasa pribadi teman gue kemana gitu kan. Gue perasaannya emang di belakang lu, nggak di perasaan depan gue ya? di belakang gue, nggak pernah di depan gitu kan. Akhirnya temen gue kemana, nah, gue kehausan banget di situ kan. Baru gue minta gitu kan ke trekking gitu kan, orang yang lagi nge-trek Orang gitu lagi kan. lewat, lu minta gitu kan, minum. gua minta. Nah, gua minta itu, bang minta air. Dia temennya lagi ngobrol nih, sama teman misalkan lagi ngobrol gitu kan. Jalan duaan gitu ngobrol, bang minta air dong bang, gua haus gitu kan, minta ini air gitu kan. Nah, nggak tahu kenapa si yang lewat itu cuman lewat sampai inin gua gitu, kerasa nabrak gua gitu kan, gue yang ngerasa ditabrak gitu kan, tapi yang lewat itu nggak ngerasa nabrak mungkin gua gitu kan. Nah iya serius itu parah. Tapi itu orang bukan itu berarti? Itu gue lihat si orang sih, karena rame gitu, seting lewat, nunggu lagi nggak ada yang lewat lagi. Nggak ada yang sadar sama sekali itu keberadaan lu di situ ada? Nggak ada kayaknya. Gue udah sempet hampir. Oh ini mistis nih asli nih, nggak bohong ini. Ini serius nih, kejadian benar lu alamin. Ini gue alamin Bahaya nih, ini gitu kan. Nah dari 4 kali gue sadar gitu kan. 4 kali orang lewat lu minta gitu? Gue minta iya, gue minta, nah baru gue sadar bahwa kayaknya gue nggak diliatin sama orang gitu kan. Nah gue sempat nangis di situ, hampir mau nangis gue di situ kan, udah ini lah gue udah kondisi. Jadi ibaratnya kayak di film-film lu mati aja gitu ya. Kondisi. Lu bisa interaksi sama orang nggak ngeliat lu tapi. Nah itu kayak gue minta tolong. Iya jadi kayak disumputin gitu ya. Itu modelnya kayak gitu, itu parah itu sampai gue ingat gitu. Nah dari situ ya gue berdoa lah gitu kan. Ya Allah, jangan sampai gue mati di sini, gue doanya gitu.